Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Atanaswa dengan NIM 24070160139 dari Psikologi 1D. Di sini saya akan menerangkan mengenai isu-isu masa dewasa tengah psikologi perkembangan. Yang pertama yaitu baby boomers. Baby boomers yaitu di tahun masa dewasa di tahun 40 sampai 65 tahun. Di sini cenderung memiliki etos yang kerja yang kuat, loyalitas terhadap institusi, menghargai hierarki, dan mungkin kurang fleksibel terhadap perubahan. Mereka tumbuh di era sebelum teknologi digital meluas. Selanjutnya yaitu generasi X, yaitu umur 40 sampai 55 tahun. Lebih mandiri, pragmatis, resourceful, dan menghargai keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi. Mereka mengalami transisi dari teknologi analog ke digital. Selanjutnya, generasi Y, yaitu milenial atau bisa disebut milenial, sekitar umur 25 sampai 40 tahun. Generasi milenial tersebut cenderung lebih terhubung secara digital, menghargai fleksibilitas, serta mencari makna dalam pekerjaan dan lebih terbuka terhadap perubahan serta keberagaman. Selanjutnya yaitu generasi Z atau Gen Z, yaitu sekitar umur 10 sampai 25 tahun, yaitu lahir dan tumbuh di era digital, multitasking, menghargai inklusivitas, dan cenderung memiliki pandangan berbeda tentang otoritas dan struktural tradisional. Selanjutnya, isu-isu umum yang sering dihadapi. Isu-isu umum yang sering dihadapi diantaranya adalah kesehatan dan mental dan fisik mental, yaitu memiliki resiko penyakit kronis. Seperti kita ketahui bahwa di umur dewasa tengah itu seringkali mengalami penyakit seperti penurun pendengaran, penurunan penglihatan, serta penurunan metabolisme. Selanjutnya, perubahan fisik. Seperti kita ketahui juga bahwa masa dewasa tengah pasti melalui perubahan fisik seperti munculnya keriput atau sering lelah. Selanjutnya yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental di umur dewasa tengah ini sering kita lihat, yaitu mereka lebih bisa memahami atau memiliki pandangan hidup yang lebih luas. Selanjutnya yaitu karir dan keuangan. Di sini ada puncak karir versus perubahan. Puncak karir tuh terkadang di dewasa tengah ada orang yang sudah di puncak karir, ada juga yang masih mencari perubahan di umur segitu. Selanjutnya stabilitas finansial dan tanggungan. Di umur dewasa tengah kan umur 40 sampai 65 ya. Terkadang di umur 40 sampai 65 tuh ada yang finansial sudah stabil, artinya sudah mapan, ada juga yang masih memiliki tanggungan atau masih banyak yang harus dibiayai. Selanjutnya yaitu persiapan pensiun. Seperti kita ketahui bahwa pensiunan di Indonesia itu sekitaran umur 55 sampai 65 tahun. Selanjutnya, keluarga dan hubungan sosial. Di sini ada 4 poin, yaitu 1. Perubahan peran dalam keluarga. Pasti di dewasa tengah ini yang awalnya anak-anak yang awalnya dewasa
muda, akhirnya dia harus mengalami dewasa yang lebih tua. Selanjutnya, merawat orang tua. Di sebagian orang ada yang di umur segini itu ada yang masih merawat orang tua. Selanjutnya, mempertahankan hubungan. Lanjutnya lagi, kesepian dan isolasi sosial. Selanjutnya yaitu adalah teknologi dan perubahan digital. Seperti kita ketahui, di umur 40 sampai 65 tahun itu sepaham-pahamnya orang tua memahami digital, tapi ia tuh belum sepenuhnya paham gitu loh. Pasti dia masih meminta bantuan kepada yang lebih muda atau seperti Gen Z. Misalnya kayak orang dewasa yang generasi milenial itu kan mereka melalui fase digital sekarang, tapi mereka tidak sepandai yang anak Gen Z seperti itu. Kesimpulannya, masa dewasa tengah adalah periode penting di mana individu berinteraksi secara signifikan dengan berbagai generasi. Pemahaman yang mendalam tentang ciri-ciri, nilai-nilai, dan pengalaman hidup setiap generasi adalah kunci untuk membangun hubungan yang positif, meminimalkan konflik, dan memaksimalkan potensi kolaborasi di berbagai aspek kehidupan. Individu dewasa tengah memiliki peran unik sebagai penghubung antara generasi, dan kemampuan mereka untuk menavigasi perbedaan ini akan sangat mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan keluarga di masa kini dan masa depan. Dengan mengembangkan empati dan komunikasi yang efektif, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis bagi semua generasi. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.